Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana kabarnya anak-anak di rumah? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya selalu bersemangat untuk belajar geografi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bab 1 pada pembelajaran kelas 12 yaitu konsep wilayah dan tata ruang. Nah, khususnya nanti yang akan kita pelajari pada hari ini adalah pengertian wilayah, konsep wilayah, dan perwilayahan. Seperti yang sudah kita ketahui bahwasanya geografi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang wilayah. Nah, wilayah itu apa sih? Nah, singkatnya wilayah ini adalah sebagai kesatuan ruang di mana tempat makhluk hidup tinggal dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebenarnya untuk pengertian wilayah ini banyak sekali pengertiannya. Ini saya ambil untuk yang di sini ya. Saya ambil dari peraturan pemerintah tentang tata ruang wilayah nasional. Jadi menurut peraturan pemerintah, wilayah ini adalah suatu ruang yang merupakan kesatuan geografis. Nah, kesatuan geografis itu apa sih? Yaitu ada iklim, ada keadaan tanah, jenis tanah, kemudian ada topografi, ada curah hujan, dan lain sebagainya. Itu namanya kesatuan geografis beserta segenap unsur-unsur yang terkait. Nah, unsur-unsur yang terkait ini apa saja? Banyak banget. Unsur-unsur yang terkait ini bisa unsur budaya, unsur sosial, dan juga unsur ekonomi. Beserta segenap unsur-unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrasi, di mana wilayah itu didasarkan pada aspek administrasi atau batas-batas wilayah, atau aspek-aspek fungsional. Nah, ini pengertian wilayah berdasarkan peraturan pemerintah mengenai rencana tata ruang wilayah nasional. Nah, untuk pengertian wilayah, berdasarkan para ahli saya simpulkan bahwasanya wilayah ini merupakan bagian dari permukaan bumi yang dimana dibedakan berdasarkan ciri khas tertentu atau didasarkan pada karakteristik tertentu. Nah, wilayah yang satu dengan wilayah yang lain itu pasti punya karakteristik yang berbeda. Contohnya nih, wilayah pedesaan sama wilayah perkotaan. Dia punya karakteristik yang berbeda. Itu namanya wilayah. Jadi wilayah itu dikelompokkan berdasarkan kesatuan geografis, berdasarkan unsur-unsur yang terkait yang berbeda, yang punya ciri khas. Nah, seperti itu namanya wilayah. Contohnya tadi ya, wilayah pedesaan sama wilayah perkotaan. Pasti unsur geografisnya itu berbeda. Jenis tanahnya beda, iklimnya beda, kemudian curah hujannya beda, kemudian yang ada di pedesaan, seperti contohnya udara, itu beda juga sama wilayah perkotaan. Kemudian faktor manusia, sosial, budaya, ekonomi yang ada di pedesaan, itu pasti juga berbeda sama perkotaan. Nah, itulah namanya wilayah. Wilayah itu bisa dibedakan antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lain. Dari sini ada yang ditanyakan enggak yang pengertian wilayah? Oke, kita lanjutkan untuk misalkan nanti ada pertanyaan, kalian boleh komentar atau kalian boleh PC saya. Atau juga boleh ditanyakan melalui Google Classroom. Oke, kita lanjutkan ke yang kedua, yaitu konsep wilayah. Nah, dengan pengertian wilayah yang seperti itu, maka diperlukan yang namanya konsep wilayah, yaitu pembagian-pembagian wilayah. Nah, di sini konsep wilayah ada 3 kategori. Saya mengambil dari pendapatnya Richardson, Hedges, Cliff, dan Frey. Yang pertama, wilayah homogen dan wilayah formal. Nah, wilayah homogen ini berarti wilayah itu dibentuk berdasarkan homogenitas, berdasarkan kesamaan dalam kelompok. Misalkan nih, contohnya Tanah Toraja. Tanah Toraja ini dibedakan berdasarkan budayanya. Oh, berarti ini wilayah Tanah Toraja. Kenapa kok bisa disebut sebagai wilayah Tanah Toraja? Karena mereka memiliki budaya yang sama. Nah, jadi kalau wilayah homogen dan wilayah formal itu didasarkan pada sesuatu yang sama, kesamaan dalam kelompok. Nah, tadi contohnya seperti Tanah Toraja. Kemudian contohnya lagi di sini bisa disamakan ya. Contohnya hutan hujan tropis misalkan.
Nah, kenapa sih ini disebut hutan hujan tropis? Kenapa ini disebut wilayah hutan hujan tropis? Ya soalnya hutan hujan tropis ini punya kesamaan vegetasi, punya kesamaan karakteristik, punya kesamaan iklim, punya kesamaan curah hujan yang ada di situ. Gitu. Nah, makanya bisa disebut sebagai wilayah formal karena dia punya kesamaan. Gitu. Terus kemudian perkebunan, misalkan saja perkebunan kelapa sawit. Wilayah perkebunan kelapa sawit. Nah, kenapa disebut suatu wilayah? Karena dia punya kesamaan. Dia punya vegetasi yang sama, yaitu perkebunan kelapa sawit. Dia punya, misalkan, pengairan yang sama. Dia punya iklim yang sama di situ. Nah, oleh karena itu disebut sebagai wilayah homogen atau wilayah formal. Karena suatu wilayah tersebut itu punya kesamaan, makanya disebut sebagai wilayah homogen. Kemudian pedesaan. Pedesaan kenapa kok disebut sebagai wilayah homogen? Karena pedesaan ini punya wilayah yang sama. Punya karakteristik yang sama masyarakatnya di bidang sosial, budaya, ekonomi. Kemudian juga berdasarkan faktor alam juga sama. Udaranya, iklimnya, kemudian topografinya sama. Nah, makanya disebut sebagai pedesaan karena wilayah tersebut punya kesamaan gitu. Jadi intinya wilayah homogen dan wilayah formal ini adalah suatu wilayah yang dikelompokkan berdasarkan kesamaan yang ada. Kemudian ada yang namanya wilayah fungsional. Nah, kalau wilayah fungsional ini didasarkan keterkaitan antar komponen atau lokasi. Nah, ini nih, wilayah yang menekankan keterkaitan antar komponen atau lokasi ditandai fokus utama pada beberapa aktivitas, seringkali aktivitas ekonomi. Nah, contohnya nih, metropolitan yang terdiri dari kota besar dan banyak kota kecil atau satelit yang mengelilinginya. Jadi wilayah fungsional itu pada intinya adalah keterkaitan antar lokasi, keterkaitan antar wilayah. Misalkan nih, orang-orang Sidoarjo pada bekerja ke Surabaya. Nah, di sini ada keterkaitan fungsional. Di sini ada wilayah fungsional, yaitu wilayah Sidoarjo dan wilayah Surabaya yang memiliki keterkaitan, di mana wilayah Surabaya ini penyedia perusahaan atau penyedia jasanya. Kemudian tenaga kerjanya berasal dari wilayah yang lain. Itu namanya wilayah fungsional. Jadi ada keterkaitan antar lokasi. Nah, contohnya tadi yang metropolitan ya. Jadi kota metropolitan ini pastinya dikelilingi oleh kota-kota kecil. Kenapa? Karena penduduk-penduduk di kota kecil membutuhkan pekerjaan atau mereka itu melakukan kegiatan ekonomi di kota metropolitan. Nah, seperti itu. Jadi ada keterkaitan antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu wilayah vernakular atau wilayah perseptual, yaitu wilayah yang berada di dalam pikiran sejumlah besar orang. Contohnya nih, Bogor. Bogor itu disebut sebagai kota hujan. Nah, jadi kalau perseptual ini berdasarkan pikirannya orang-orang, oh ini loh kota hujan, nah berarti Bogor. Oh ini loh kota batik, nah berarti mereka menganggap bahwasanya ini loh semuanya orang-orang itu pada jualan batik di sini. Gitu. Jadi mereka itu menganggapnya itu berdasarkan persepsi ya. Kemudian ada lagi yaitu Banda Aceh disebut sebagai Serambi Mekah. Oh itu loh kota Serambi Mekah. Nah berarti itu Banda Aceh. Jadi itu adalah pembagian wilayah ini berdasarkan perseptual masyarakat, berdasarkan pikirannya masyarakat sendiri. Gitu. Nah, oke, jadi materi yang kedua yaitu perwilayahan atau regionalisasi. Jadi perwilayahan itu apa sih? Yaitu upaya untuk membagi-bagi permukaan bumi menjadi unit-unit teritorial dalam lingkup dan tujuan tertentu. Jadi permukaan bumi ini dibagi-bagi berdasarkan tujuan yang akan dilakukan. Oke, contohnya nih, persebaran tumbuhan dan hewan. Jadi permukaan bumi ini dibagi-bagi berdasarkan
persebaran tumbuhan dan hewan. Nah, pembagian permukaan bumi berdasarkan karakteristik tertentu atau berdasarkan tujuan, yaitu dinamakan sebagai perwilayahan atau regionalisasi. Seperti itu. Jadi, pembagian permukaan bumi berdasarkan karakteristik tertentu atau berdasarkan tujuan. Entah itu tujuan pemerintah atau kita sendiri sebagai misalkan kalian sebagai seorang ahli geografis, nah atau sekalian juga sebagai seorang murid itu bisa banget membagi-bagi wilayah berdasarkan tujuan yang kalian inginkan. Kemudian contohnya lagi pembagian waktu di Indonesia. Nah itu dibagi-bagi lagi berdasarkan pembagian waktu menurut Greenwich. Kemudian pembagian daerah-daerah berdasarkan tingkat kemiskinan dan ekonomi. Jadi suatu wilayah itu dibagi-bagi lagi berdasarkan tingkat kemiskinan dan ekonominya. Nah, tujuannya apa sih kita membagi-bagi wilayah yang seperti itu? Tujuannya yang pertama adalah menerapkan pemerataan pembangunan agar tidak terjadi kesenjangan antar wilayah. Nah, contohnya nih misalkan wilayah Indonesia ini nggak dibagi-bagi menjadi kabupaten, nggak dibagi kecamatan, nggak dibagi desa, nggak dibagi provinsi. Apa yang terjadi? Maka yang terjadi pemerataan pembangunan ini nggak bakalan merata karena karena di wilayah-wilayah tersebut itu belum ada pemerintah daerahnya gitu. Kalau misalkan sudah dibagi-bagi menjadi daerah provinsi, daerah kabupaten, daerah kecamatan, pasti kan ada pemerintah daerahnya yang bakalan memeratakan pembangunan gitu loh, yang bakalan ngurusin wilayahnya. Nah, makanya tujuannya dibagi-bagi wilayah yang seperti itu adalah untuk memeratakan pembangunan agar tidak terjadi kesenjangan antar wilayah. Yang kedua, tujuannya adalah untuk memudahkan pemantauan program di setiap daerah. Nah, misalkan nih Indonesia itu tidak dibagi-bagi menjadi provinsi, kabupaten, kecamatan, desa. Apa yang terjadi? Maka daerah-daerah di Indonesia itu banyak yang tidak terurus gitu. Malah yang terurus cuma beberapa daerah saja. Banyak daerah-daerah yang tidak terurus. Makanya diperlukan pembagian wilayah dan juga makanya dilakukan pembagian wilayah, yaitu dilakukan pembagian menurut tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan, yang tujuannya adalah untuk memeratakan dan juga untuk memantau program-program di setiap daerah. Kemudian juga untuk memudahkan sosialisasi nih. Nah, kalau misalkan tidak dibagi-bagi seperti itu, kita mau sosialisasi itu juga susah gitu. Misalnya ya, kita Indonesia itu semuanya penduduk itu tersebar di seluruh Indonesia. Kita mau melakukan sosialisasi, misalkan di Indonesia daerah terpelosok. Nah, kita susah untuk melakukan sosialisasi kalau tidak dibagi-bagi wilayahnya. Kalau misalkan nih sudah dibagi-bagi wilayahnya, ini wilayah Jawa Timur, ini wilayah Papua. Misalkan presiden pengen ke wilayah Papua, bisa saja presiden ini menghubungi pemerintah daerah Papua seperti itu. Kemudian akan memudahkan sosialisasi nanti di wilayah Papua. Nah, ini adalah tujuan dari perwilayahan atau regionalisasi. Nah, gimana sih caranya kita buat membagi-bagi wilayah? Nah, bagaimana caranya untuk melaksanakan perwilayahan? Jadi untuk membagi-bagi wilayah itu juga nggak seenaknya saja, ada kategori-kategorinya gitu untuk membagi wilayah. Yang pertama, kita bisa melakukan yang namanya generalisasi wilayah. Generalisasi wilayah ini apa sih? Yaitu upaya untuk membagi permukaan bumi menjadi beberapa bagian dan mengubah atau menghilangkan faktor-faktor tertentu yang dianggap kurang penting atau tidak relevan. Jadi misalkan kalian pengen membagi wilayah. Nah, misalkan nih, contohnya kalian itu punya tujuan, kalian pengen tahu wilayah di Jawa Timur yang masuk dalam kategori wilayah yang masyarakatnya masih miskin misalkan. Nah, kalian bisa membagi-bagi tuh wilayah di Jawa Timur mana saja yang masyarakatnya itu masih mengalami kemiskinan. Nah, kalian bagi tuh wilayah di Jawa Timur. Nah,
Untuk wilayah-wilayah yang tidak masuk dalam kategori tujuan kalian itu bisa dihilangkan atau bisa dirubah seperti itu. Kalau misalkan semua wilayah kalian masukkan ke dalam wilayah tujuan, nantinya tujuan kalian nggak bakalan maksimal gitu. Yang kedua, untuk membagi wilayah, kita bisa melakukan yang namanya delimitasi daerah. Nah, delimitasi daerah itu apa sih? Yaitu cara penentuan batas terluar suatu daerah untuk tujuan tertentu. Dapat menggunakan interpretasi foto udara atau citra satelit. Nah, kalian misalkan nih pengen membagi-bagi wilayah, kalian bisa melakukan yang namanya delimitasi. Kalian ambil tuh foto udara atau citra satelit, kalian lihat administrasinya atau kalian lihat topografinya. Kemudian kalian delineasi, kalian garis sesuai dengan tujuan kalian. Misalkan saya ingin meneliti wilayah Tuban, tapi dengan jenis tanah yang berbeda. Misalkan saya pengen yang tanahnya merah aja. Ya udah, kalian ambil tuh yang namanya citra satelit ya, foto udara, kalian delineasi wilayah Tuban mana sih yang punya jenis tanah yang warna merah seperti itu. Nah, itu namanya delimitasi daerah. Kalian pembagi wilayah itu bisa menggunakan yang namanya citra satelit atau foto udara. Kalian oh daerah sini loh yang warna tanahnya merah. Oh daerah sini berarti yang nantinya saya teliti seperti itu. Kemudian bisa juga berdasarkan wilayah klimatologis. Misalkan kalian pengen meneliti iklim gitu ya. Kan setiap wilayah kan iklimnya beda. Misalkan nih, kalian pengen meneliti wilayah iklim di Pulau Jawa. Pulau Jawa ini kan iklimnya kan beda-beda, cuacanya kan beda-beda. Oleh karena itu, kita lihat nih peta iklim. Kita lihat peta iklim. Oh, kita lihat peta iklim, ternyata iklim yang sama itu wilayah misalkan Sidoarjo, Surabaya, Gresik gitu ya. Oh, kalian delineasi tuh wilayah iklim. Nah, itu ya nantinya kalian teliti seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, kalian bisa membagi berdasarkan klasifikasi daerahnya. Nah, untuk klasifikasi daerah ini ada 5 kategori pengelompokan, yaitu single topic region, combined topic region, multiple topic region, total region, dan compage. Nah, untuk single topic region ini, kalian membagi suatu wilayah berdasarkan satu unsur saja. Contohnya curah hujan. Bu, saya pengen ini nih, neliti curah hujan misalkan di Surabaya. Emang di Surabaya sama ya, Bu, semuanya curah hujannya? Tidak sama. Kadang misalkan curah hujan di wilayah Surabaya Barat itu lebih rendah dibandingkan dengan Surabaya Selatan. Jadi kalian ambil yang namanya simple topic region, yaitu kalian cuma meneliti wilayah curah hujan aja, curah hujannya aja yang kalian teliti. Kemudian combined topic region, yaitu kalian meneliti suatu wilayah yang dimana wilayah itu memerlukan banyak data-data. Misalkan nih, kalian pengen neliti wilayah iklim. Misalkan wilayah iklim di Jawa, misalkan. Yang kalian perlukan itu banyak data-data, tapi masih berhubungan. Contohnya data temperatur udara, data curah hujan, dan data suhu. Nah, itu nanti bakalan jadi iklim, wilayah iklim gitu. Karena kalian memiliki memerlukan banyak data. Makanya dinamakan combined topic region, karena kalian perlu banyak data. Sedangkan kalau single topic region, kalian nggak usah banyak data, cuma satu data aja, yaitu data curah hujan. Sedangkan kalau combine, itu kalian memerlukan banyak data. Curah hujan, temperatur udara, suhu, angin, dan lain sebagainya. Akhirnya jadilah yang namanya wilayah iklim gitu. Kemudian ada lagi yang namanya multiple topic region, yaitu wilayah yang didasarkan pada beberapa topik yang berbeda tapi masih berhubungan antara satu dan yang lainnya. Nah, misalkan nih, kalian mau meneliti wilayah untuk perkebunan kelapa sawit. Nah, kalian membutuhkan banyak data, tapi datanya ini masih berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Contohnya, kalian tadi ya pengen neliti pengen tahu
perkebunan kelapa sawit atau pengen membagi wilayah karena kalian pengen karena kalian pengen ini ya, menanam kelapa sawit gitu ya, menanam kelapa sawit. Perkebunannya gimana sih yang cocok buat nanam kelapa sawit? Nah, kalian membutuhkan data tentang iklim, tentang keadaan tanah, tentang geomorfologi, dan juga data-data penting yang lainnya. Sehingga kalian akan mendapatkan yang namanya region kelapa sawit atau wilayah kelapa sawit. Kemudian total region. Total region ini adalah wilayah yang didasarkan pada semua unsur dalam suatu wilayah. Nah, kalau total region ini, semua unsur-unsur tadi seperti single topic region, combined topic region, multiple topic region, itu dijadikan satu. Contohnya, wilayah administrasi desa, di mana di desa itu kan banyak banget kan unsurnya. Ada unsur tanah, unsur topografi, unsur iklim, unsur curah hujan, unsur cuaca, dan lain sebagainya. Dan juga unsur sosial budaya ekonomi. Nah, kalau total region itu semuanya digabungkan. Semuanya digabungkan dalam suatu wilayah administrasi. Contohnya administrasi desa, administrasi kecamatan, administrasi provinsi. Seperti itu. Jadi semua unsur itu digabungin. Baik itu unsur fisik maupun unsur non-fisik digabungin di suatu wilayah. Kemudian yang terakhir adalah compage. Compage ini adalah perwilayahan berdasarkan aktivitas manusia yang menonjol. Contohnya wilayah miskin dan wilayah bencana. Jadi kalau compage ini berdasarkan aktivitas manusia yang menonjol. Oh, di sini loh aktivitas pertambangan. Berarti ini adalah wilayah pertambangan. Kalian bisa regionalisasi. Kalian bisa membagi-bagi wilayah itu berdasarkan aktivitas manusia yang menonjol. Oke, mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita bakal membahas yang namanya tata ruang dan pertumbuhan wilayah. Oke, see you, stay healthy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.